Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 teori 3E, praktikum PMSF Mikrobiologi, dengan judul praktikum Uji Efektivitas Pengawet, disusun oleh 1. Aprilia Rinawati, 2. Fajaria Lestari, 3. Yoga Putra Pratama, dan 4. Nur Afriliana. Kami dari Fakultas Farmasi Universitas Tiabudi Surakarta, dengan dosen pengampu Dr. Rostaria Saptarini, S.Pharm MSI APP. Tujuan dari praktikum yaitu untuk mengetahui apakah pengawet yang ditambahkan pada produk atau sediaan obat tetes mata dan obat batuk efektif atau tidak. Saya akan menyebutkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alatnya terdiri dari 1. Cawan Petri, 2. kapas, 3. lampu spiritus, 4. autoklav, 5 jarum OC, 6 inkubator Erlenmeyer, 7 pipet ukur, dan 8 sentrifugasi. Untuk bahannya terdiri dari 1. Mikroba Candida albicans, Aspergillus niger, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Yang kedua, media SCDA dengan suhu 45-50 derajat Celcius. Yang ketiga, sampel obat tetes mata, dan yang terakhir, sampel obat batuk. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja uji efektivitas pengawet pada obat tetes mata. Pertama-tama yaitu menggunakan bakteri Candida albicans yang akan diinokulasi ke dalam media sel beuran dextrosa agar atau SDA. Sel bakteri dipanen dari media SDA diambil dari permukaan media ke dalam media cair gliserol 10%. Dan suspensi dibagi dalam vial kecil berisi nitrogen cair kemudian disimpan. Lalu, untuk dilakukan pengujian biakan bakteri Candida albicans dicuci pada permukaan yang tumbuh, dikumpulkan pada wadah yang sesuai dan ditambah dengan salin LP steril secukupnya hingga diperoleh suspensi dengan jumlah mikroba yang kurang lebih 1x10⁸ koloni per mili. Kemudian, pengujian dilakukan dalam 5 wadah bakteriologi tertutup steril. Inokulasi tiap wadah dengan 1 inokulasi baku yang telah disimpan dan diaduk. Volume suspensi inokulasi yang digunakan antara 0,5% dan 1% dan volume sediaan. Kemudian, kadar akhir sediaan uji setelah diinokulasi antara 1x10⁵ dan 1x10⁴ koloni per mili. Menginkubasi wadah yang sudah diinokulasi pada 2,5 derajat plus minus 2,5 derajat. Lalu, untuk koloni bakteri tidak kurang dari 1,0 log reduksi dari jumlah hitungan awal pada hari ke-7 tidak kurang dari 3,0 log reduksi dan hitungan awal pada hari ke-14 dan tidak meningkat sampai dengan hari ke-28. Untuk kapang khamir, koloni tidak meningkat dari jumlah hitungan awal sampai hari ke-7, 14, dan 28. Kemudian, mencatat setiap perubahan penampilan yang diamati pada interval tersebut, menetapkan dengan prosedur angka lempeng total jumlah koloni yang ada dari setiap sediaan uji untuk interval yang digunakan. Pada uji angka lempeng total atau pengencer yang sesuai, tambahkan inaktivator penetral, media sebeuran dextrosa agar, dan waktu inkubasi rekonversi mikroba selama 3-5 hari. Hitung perubahan dalam nilai log jumlah koloni per mili untuk setiap mikroba yang digunakan pada setiap interval uji dan nyatakan sebagai log reduksi. Hasil dan pembahasan. Sampel produk terdiri dari obat tetes mata dan obat batuk. Jumlah bakteri pada hari ke-1, ke-7, ke-14, dan 24 dengan satuan colony forming unit per mililiter. Bakteri pada obat tetes mata hari pertama yaitu 1x10⁶. Hari ke-7
3,4 kali 10 pangkat 5, hari ke-14 4,4 kali 10 pangkat 4, dan hari ke-24 4 kali 10 pangkat 4. Untuk jamur pada obat tetes mata hari pertama 100, hari ke-7 100, hari ke-14 99, dan hari ke-24 99. Untuk hasil bakteri pada obat batuk hari pertama yaitu 1 kali 10 pangkat 6, hari ke-7 4,4 kali 10 pangkat 5, hari ke-14 2,3 kali 10 pangkat 5, dan hari ke-24 1,4 kali 10 pangkat 5. Untuk jamur pada obat batuk hari pertama yaitu 100, hari ke-7 102, dan hari ke-14 102, hari ke-24 100. Obat tetes mata kategori 1. Bakteri. Hari pertama atau hari ke-0 1 kali 10 pangkat 6 koloni forming unit per mililiter, yaitu logaritma 1 dikali 10 pangkat 6 koloni forming unit per mililiter, hasilnya logaritma 1 juta koloni forming unit per mililiter, dengan hasil 6 koloni forming unit per mililiter lebih dari 5,82, artinya memenuhi syarat. Untuk hari ke-7, 3,4 kali 10 pangkat 6 koloni forming unit per mililiter, logaritma 3,4 kali 10 pangkat 6 koloni forming unit per mililiter, hasilnya yaitu logaritma 340.000 koloni forming unit per mililiter, dengan hasil 5,53 koloni forming unit per mililiter, kurang dari 5,82, yang artinya tidak memenuhi syarat. Syarat koloni hari ke-7 dikurangi koloni hari pertama atau koloni hari ke-0, yaitu 3,4 dikali 10 pangkat 6 dengan hasil 340.000 dikurangi 1 kali 10 pangkat 6 dengan hasil 1 juta sama dengan 340.000 dikurangi 1 juta, hasilnya yaitu min 660.000 sama dengan 660.000 sama dengan 1 logaritma 660.000 sama dengan 5,809 koloni forming unit per mililiter, dengan hasil 5,82 koloni forming unit per mililiter. Untuk hari ke-14, 4,4 dikali 10 pangkat 4 koloni forming unit per mililiter, logaritma 4,4 dikali 10 pangkat 4 koloni forming unit per mililiter, hasilnya yaitu logaritma 44.000 koloni forming unit per mililiter, dengan hasil 4,64 koloni forming unit per mililiter, kurang dari 17,94, yang artinya yaitu tidak memenuhi syarat. Syarat koloni H ke-14 dikurangi koloni H ke-0. 4,4 kali 10 pangkat 4 dikurangi 1 kali 10 pangkat 6. 44.000 dikurangi 1 juta sama dengan 956.000 sama dengan 1 log 956.000 dihasilkan 17,94 koloni forming unit per mili. Pada hari ke-24 dihasilkan 4 kali 10 pangkat 4 koloni forming unit per mili. Log 4 kali 10 pangkat 4 koloni forming unit per mili, log 40.000 koloni forming unit per mili menjadi 4,60 koloni forming unit per mili. Maka makin meningkat penurunannya, maka tidak memenuhi syarat. Pada jamur H ke-0, koloni yang didapat 100, H ke-7, koloni yang diperoleh 100, H ke-14 dan 24, koloni yang diperoleh 99. Maka pengawet obat tetes mata memenuhi syarat karena koloni tidak meningkat dari jumlah hitungan awal sampai ke 7
14 dan 24. Syarat koloni H ke-14 dikurangi koloni H ke-0. 4,4 kali 10 pangkat 4 dikurangi. Pengujian selanjutnya yaitu pada obat batuk. Pengujian dilakukan untuk mengetahui banyaknya bakteri pada suatu sediaan. Pengujian dilakukan pada hari ke-0, di mana diperoleh hasil 6 colony forming unit per mili, di mana hasil ini memenuhi persyaratan karena hasil ini lebih dari 5,89. Pengujian selanjutnya yaitu dilakukan pada hari ke-7, diperoleh hasil 5,64 colony forming unit per mili, di mana hasil ini kurang dari 5,89, yang artinya tidak memenuhi persyaratan. Hasil dikatakan memenuhi persyaratan apabila hasilnya itu tidak kurang dari 5,89. Hasil ini diperoleh dari banyaknya koloni pada hari ke-14 dikurangi banyaknya koloni pada hari ke-0. Maka dari perhitungan itu diperoleh hasil 5,89 colony forming per unit. Sedangkan pada pengujian hari ke-14 diperoleh hasil 5,36 colony forming unit per mili. Dari hasil ini makin mengalami peningkatan, penurunannya tidak memenuhi persyaratan karena hasilnya kurang dari 5,89. Sedangkan pengujian selanjutnya yaitu pengujian pada hari ke-24 diperoleh hasil koloni sebanyak 5,15 colony forming unit per mili, yang artinya hasil ini semakin meningkat penurunannya, maka jika tidak memenuhi persyaratan. Uji selanjutnya yaitu untuk mengetahui banyaknya jamur. Pengujian pada hari pertama diperoleh jamur sebanyak 100 koloni. Pada hari ke-7 diperoleh jamur sebanyak 102 koloni. Pada hari ke-14 diperoleh hasil jamur sebanyak 102 koloni, dan pada hari ke-24 diperoleh hasil sebanyak 100 koloni. Sampel produk obat batuk uji pada jamur tidak memenuhi persyaratan karena koloni mengalami peningkatan dari jumlah hitungan awal sampai hari ke-14 dan menurun lagi pada hari ke-24. Artinya hasil ini tidak konsisten. Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pada obat tetes mata, pengawet yang diujikan terhadap bakteri terbukti tidak memenuhi syarat karena terjadi kenaikan koloni bakteri dari jumlah awal. Sedangkan pengawet yang diujikan terhadap jamur dinyatakan memenuhi syarat karena tidak ada kenaikan atau koloni tetap. Sedangkan pada obat batuk, pengawet yang diujikan baik pada bakteri maupun jamur dinyatakan tidak memenuhi syarat karena jumlah koloni meningkat dari jumlah awal, sehingga disarankan untuk mengganti pengawet dengan pengawet yang lebih efektif.